Yuliani Agustina dalam segmen Obsesi Obrolan Sehat Saat Pandemi. Dan hari ini kita akan membahas seputar kesehatan ibu hamil. Pemirsa, kita kedatangan seorang tamu istimewa, yaitu Bidan Koordinator Puskesmas Samuda, Ibu Bidan Rabiatul Adawiyah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Yuliani Agustina atas kesempatan hari ini kita membahas tentang bagaimana pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan ibu menyusui pada masa pandemi COVID-19 ini. Oke, sahabat sehat, bagi Anda yang sedang dalam keadaan mengandung atau ada keluarga yang sedang dalam masa kehamilan, silakan untuk menyaksikan obrolan kita berikut ini. Kita langsung aja Ibu Adal. Ya. Di masa pandemi COVID-19 ini, Bu, di puskesmas ini apakah ada batasan kunjungan atau gimana itu Bu Adal? Baik, saya menyampaikan di sini yaitu menggunakan pedoman kesehatan untuk ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan juga bayi baru lahir yang dimana dirilis dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2020, yaitu yang pertama untuk ibu hamil, untuk pemeriksaan hamil pertama itu kita harus membuat janji dengan bidan atau dokter agar tidak menunggu terlalu lama di antrian atau di puskesmas. Kemudian selama di perjalanan dan di fasilitas kesehatan tetap melakukan pencegahan penularan COVID-19 secara umum. Kemudian untuk pengisian stiker P4K dipandu bidan atau dokter ataupun perawat melalui media komunikasi. Kemudian ibu-ibu hamil mempelajari buku KIA dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Memeriksa sendiri dirinya dan segera ke Pasyankes jika ada tanda bahaya atau risiko. Kemudian pastikan gerak janin di awal usia kehamilan 20 minggu dan setelah usia kehamilan 28 minggu, hitung gerakan janin minimal 10 gerakan per 2 jam serta tunda kelas ibu hamil. Jadi itu tadi ya sahabat sehat uraian yang bisa disampaikan oleh Bidan Rabiatul Adawiyah tentang masa kehamilan yang perlu ini ya Bu Adawiyah, dijalani gitu pada masa pandemi step-stepnya itu ya. Jadi itu kalau untuk kunjungan ke puskesmas itu Bu Adaw bagusnya atau wajibnya di usia keberapa tuh Bu Adaw? Kalau untuk kunjungan pertama itu sebaiknya memang sesuai dengan ketentuan dari program Kementerian Kesehatan bahwa sejak dini bisa dilakukan pemeriksaan awal. Untuk jadwal selanjutnya itu kita atur berdasarkan pedoman pelayanan kesehatan ibu hamil untuk pandemi 2020 ini. Oh ya, oke. Jadi kita usahakan yang saya dengar ini Bu ya, untuk ibu hamil kalau tanpa keluhan untuk sementara mungkin bisa melalui telemedicine ya Bu ya. Tetapi jika ada keluhan atau harusnya tepat jadwal harus berkunjung, baru dia bisa berkunjung ke puskesmas untuk di masa pandemi ini Bu. Iya, tadi mungkin terlewatkan bahwa saya sudah menyampaikan untuk ibu hamil itu kalau misalnya dia memiliki keluhan yang berat atau memiliki tanda bahaya atau risiko sesuai dengan buku KIA-nya yang sudah kita beritahukan, maka dia harus atau wajib segera memeriksakan atau datang ke fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Oke. Bisa di bidan terdekat atau puskesmas. Oke. Jadi tadi sebelum Anda berkunjung ke Puskesmas Samuda agar antrian tidak terlalu lama, Anda bisa membuat janji terlebih dahulu dengan bidan yang nantinya akan kita share nomor untuk telemedicine tadi ya Bu ya. Iya. Jadi bisa Anda langsung ke Puskesmas Samuda atau berkonsultasi melalui online. Gitu, kira-kira gitu ya Bu ya? Ya, betul.
Saya malah jadi saking banyak yang mau ditanyain, saya malah bingung ini mau nanya apa gitu ya. Oke, untuk pemeriksaan wajib bagi ibu hamil ini Bu, yang memang harus kita periksa di fasilitas kesehatan itu apa aja? Kalau untuk pemeriksaan wajib untuk ibu hamil terutama itu kita tetap harus dilaksanakan, yaitu seperti pada pemeriksaan ibu hamil di masa tidak pandemi COVID ini. Karena itu adalah merupakan pemeriksaan yang wajib memang harus didapatkan oleh ibu hamil. Di antaranya adalah golongan darah, kemudian cek kadar Hb atau hemoglobin ibu hamil tersebut. Kemudian kita juga ada pemeriksaan triple eliminasi, di mana isinya adalah pemeriksaan PCT untuk HIV, kemudian untuk sifilis dan juga untuk HBsAg. Ya, itu tadi sahabat sehat, yang perlu dan wajib diperiksakan di masa kehamilan adalah Hb atau hemoglobin, golongan darah, triple eliminasi itu berupa PCT untuk pemeriksaan HIV, sifilis dan hepatitis B. Begitu kira-kira Ibu ada ya? Iya. Oke. Ini lagi Bu, katanya ini Bu ya, ibu hamil itu termasuk golongan yang beresiko terinfeksi oleh virus COVID-19 ini Bu. Kenapa itu ya Bu ya? Bisa dijelaskan? Baik, mungkin ini yang bisa lebih mendalam. Nanti bisa kita lanjutkan kembali dan kita bahas kembali untuk yang minimal paling tidak adalah tenaga dokter. Baiklah, kita selaku bidan di sini bisa sedikit menyampaikan kenapa ibu hamil itu termasuk di dalam usia rentan. Artinya bisa gampang tertular untuk virus apapun sebenarnya, tidak hanya virus COVID ini, tapi juga sumber penyakit yang lain ya Bu ya, bisa bakteri, parasit dan lain-lain ya. Ya, dimana kita ketahui bahwa ibu hamil itu dia memberikan suplai untuk satu kehidupan di mana sistem organnya secara keseluruhan itulah berbagi. Nah, kalau pada kondisi sehat, maksudnya di masa apapun, biasanya ini akan berjalan dengan secara normal. Tapi yang jelas, ibu hamil dia memiliki ketahanan tubuhnya yang rendah. Bukan berarti turun, tapi dia memiliki ketahanan daya tahan tubuh rendah sehingga gampang ketularan atau terpapar satu virus atau suatu infeksi penyakit lain. Nah, makanya ibu hamil ini termasuk di dalam usia rentan. Apa efeknya? Yang dikhawatirkan pada ibu hamil itu biasanya pada kejadian trimester pertama. Pada trimester pertama kita ketahui bahwa semua sistem organ janin terbentuk pada 3 bulan pertama kehamilan. 3 bulan pertama kehamilan ya. Nah, apabila seorang ibu hamil pada saat 3 bulan pertama kehamilannya dia mengalami suatu infeksi virus ini, maka kemungkinan besar berdasarkan informasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli, janin yang dalam proses pertumbuhan ini bisa mengalami satu kecacatan atau istilahnya organnya mungkin ada yang terhambat untuk pertumbuhannya dikarenakan seorang ibu yang terinfeksi virus COVID-19 ini. Jadi makanya ibu hamil adalah termasuk kelompok yang gampang ketularan atau terpapar virus COVID-19 ini. Jadi itu. Oke, sekarang udah mulai jelas ini Bu. Jadi tadi yang bisa saya tangkap ya Bu ya, 100 hari pertama atau 3 bulan pertama masa kehamilan itu menentukan tumbuh kembangnya organ di dalam buat janinnya Bu ya, organ janin itu. Iya, betul. Jadi pentingnya asupan nutrisi, daya tahan tubuh dan apapun yang mendukung itu, termasuk juga rasa bahagia si ibu itu menentukan juga ya Bu ya. Iya. Oke sahabat sehat, kita dengar bersama tadi, mungkin bisa Anda informasikan kepada keluarga Anda ataupun pada masyarakat yang lain. Ibu Adal, ini kan di masa COVID-19 ini semua kalangan harus meningkatkan daya tahan tubuh ya Bu ya.
semua tidak terkecuali, terlebih lagi ibu hamil tadi ya Bu ya. Iya. Nah, tapi bukan untuk daya tahan tubuh terhadap virus COVID aja, karena banyak sumber penyakit lain seperti bakteri dan parasit ya sahabat sehat, kita juga memerlukan daya tahan tubuh. Nah, kita selain itu juga ibu hamil juga memerlukan stamina dan kekuatan untuk persiapan melahirkan ya Bu Ada. Iya, Nah, betul. mungkin Bu Ada bisa nih ngasih saran atau tips buat sahabat sehat di rumah yang sedang dalam kehamilan untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya termasuk staminanya Bu menjelang kelahiran. Baik, saya di sini akan menyampaikan beberapa info yaitu untuk melindungi ibu hamil, tidak saja ibu hamil, untuk ibu bersalin, ibu nifas, ibu menyusui, dan untuk bayi baru lahirnya ataupun dedek bayinya yang masih balita. Nah, ini ada beberapa tips. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan, yaitu terdiri dari apa aja. Untuk menjaga kesehatan itu, yang pertama yaitu konsumsi makanan bergizi seimbang. Kemudian aktivitas fisik ringan atau senam hamil ringan, tapi dilakukan di rumah saja. Cukup di rumah ya? Kemudian iya betul. Kemudian minum tablet tambah darah sesuai dengan dosis yang disarankan. Kemudian menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kemudian bersihkan dan desinfeksi secara rutin permukaan atau benda yang sering disentuh. Nah, kemudian gunakan masker. Jadi menutupi mulut dan hidung, celah depan wajah di wajah minimal. Kemudian hindari menyentuh masker saat digunakan. Kemudian lepas masker dari belakang dan bagian dalam. Kemudian buang masker sekali pakai, artinya ada masker yang tidak kain, yang bedah itu harus dipakai hanya satu kali. Kemudian jangan pakai ulang masker medis yang telah terpakai. Masker kain tidak dianjurkan untuk ibu hamil yang sedang sakit. Apa aja yang dihindari? Nah, ini yaitu yang jelas adalah berjabat tangan, cium pipi atau cium tangan. Kemudian sentuh muka, mata, hidung dan mulut sebelum cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kemudian pertemuan dan kegiatan sosial lainnya kalau bisa dihindari. Nah, pergi berbelanja kecuali untuk kebutuhan pokok dan dibatasi waktu serta jangan berdekatan dengan orang lain, artinya jaga jarak. Kemudian kegiatan kelas ibu sampai tidak ada lagi kasus COVID-19 baru bisa kita laksanakan. Baru bisa dibuka ya. kembali ya, Bu. Kemudian kontak dengan hewan atau kelelawar, tikus, musang atau hewan lain pembawa virus COVID-19 ini kalau bisa bukan hanya untuk COVID-19 tapi untuk virus-virus yang lain sebaiknya untuk ibu hamil kalau bisa dihindari. Sudah sangat jelas itu tadi Bu, mudah-mudahan sahabat sehat di rumah bisa mengaplikasikan atau melaksanakannya meskipun mungkin bertahap tetapi konsisten ya Bu ya. Ibu, kalau untuk ini saya pernah dengar itu suami siaga ini Bu. Iya. Gimana itu Bu? Kan peran serta dalam kehamilan itu sebenarnya suami juga harus ikut dong ya? Iya. Gimana nih Bu pendapat Ibu tentang suami siaga Bu? Di dalam program pemerintah ada program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, yaitu kita kenal dengan P4K dengan stikerisasi, di mana di sini keterlibatan suami keluarga itu adalah sangat penting. Di Puskesmasa Muda di zaman masa pandemi ini kita membuat satu terobosan karena semuanya merupakan untuk halangan kita tidak bisa ketemu langsung atau bertatap muka atau berkunjung secara langsung, apalagi Samuda masih di dalam posisi zona merah, maka kita biasanya menggunakan perencanaan persalinan ini dengan menggunakan handphone atau dengan video call, di mana ibu atau suami kita arahkan untuk pengisian stikerisasinya dan maklumat persalinannya di dalam buku KIA masing-masing.
Jadi Oke. alhamdulillah semuanya bisa kita laksanakan, dan perencanaan persalinan untuk tahap pencegahan komplikasi di dalam masa COVID ini masih bisa kita atasi atau kita toleransi lah. Artinya angka kejadian kesakitan kematian ibu masih semua bisa terpantau walaupun melalui media handphone ataupun yang lain-lainnya. Oke, jadi keterlibatan suami itu sangat diperlukan. Iya. Suami siaga, suami siap antar jaga. Ayo Bapak siap menjadi suami siaga ya. Sahabat sehat, itu tadi obrolan kita pada hari ini sangat menarik, tapi memang waktu kita sangat terbatas Ibu Adel. Nanti di lain waktu kita akan mengundang kembali Ibu Rabiatul Adawiyah ataupun bidan lainnya untuk membahas lebih rinci lagi tentang dunia kehamilannya. Melahirkan anak adalah tugas dan tanggung jawab seorang ibu. Bukan hanya tentang proses melahirkannya, tetapi juga saat terciptanya seorang ibu yang kuat dan tangguh ya Bu ya. Jadi Ibu, dari sekarang mari kita sama-sama menjaga kesehatan, mendongkrak daya tahan tubuh dan mengikuti semua anjuran kesehatan ya Bu ya. Iya. Sehat dari kita, sehat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.